Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan setiap urusan, dijaga kesehatannya, dan ditenangkan hatinya. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir bersama kami. Percayalah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kamu yang sekarang sedang mendengar suara ini, yang sedang menatap layar dan ikut larut dalam pembahasan, semua itu adalah bagian dari skenario Allah. Tidak ada satupun yang sia-sia. Boleh jadi kamu datang karena rekomendasi YouTube, boleh jadi karena sedang mencari jawaban, atau mungkin sekadar mampir karena penasaran, tapi yakinlah bahwa Allah sedang menuntun langkahmu untuk mendengar sesuatu yang penting bagi hidupmu. Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan banyak hati, tentang cinta, tentang bagaimana kita bisa tahu apakah seseorang benar-benar serius mencintai kita karena Allah atau hanya sekadar main-main dengan perasaan. Betapa banyak orang yang berkata cinta, tapi ternyata cintanya bukan membawa dekat kepada Allah, malah menjauh. Betapa banyak yang bilang sayang, tapi justru membuat hidup penuh beban, dan betapa banyak yang mengaku tulus, padahal niatnya hanya sementara. Di sini kita akan sama-sama belajar, sama-sama merenung, dan sama-sama melihat tanda-tanda cinta yang benar-benar tulus. Cinta yang lahir karena Allah, cinta yang bernilai ibadah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, coba sejenak tanyakan pada hatimu sendiri. Pernahkah kamu merasa bingung, apakah dia yang hadir di hidupmu sekarang sungguh-sungguh karena Allah, atau hanya hadir untuk mengisi kekosongan semata? Pernahkah kamu merasa ragu? Apakah jalan yang sedang kamu tempuh ini menuju halal, atau justru sekadar menunda waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena hati manusia memang penuh rasa, penuh harap, penuh cinta. Namun cinta yang sejati adalah cinta yang mengantarkan kita kepada Allah, bukan cinta yang membuat kita lalai darinya. Sahabat, coba bayangkan kalau ada seseorang yang bilang cinta tapi tidak pernah mengingatkanmu pada Allah. Dia mengaku sayang tapi tidak pernah menuntunmu pada kebaikan. Dia bilang rindu, tapi setiap pertemuan hanya diisi hal yang sia-sia. Apakah itu cinta karena Allah? Tentu saja tidak. Cinta seperti itu rapuh, cinta seperti itu tidak punya arah, dan cinta seperti itu hanya membuatmu lelah. Berbeda dengan cinta yang lahir karena Allah. Cinta itu menenangkan, cinta itu menumbuhkan, dan cinta itu membuatmu semakin dekat kepada Tuhanmu. Maka mari kita buka hati, mari kita jernihkan pikiran. Saat kamu menonton ini, jangan anggap ini hanya tontonan biasa. Anggaplah ini sebagai pesan yang Allah titipkan untukmu, agar kamu lebih bijak menjaga hatimu, karena hati adalah pusat kehidupan. Dari hati lahir niat, dari hati lahir cinta, dari hati lahir keikhlasan. Kalau hatinya lurus karena Allah, maka cinta pun akan lurus. Tapi kalau hatinya kotor karena nafsu, maka cinta pun akan kotor dan melelahkan. Sahabat, coba kita refleksi sebentar. Pernahkah kamu berdoa meminta pasangan terbaik? Pasangan yang mendekatkanmu kepada Allah. Pasangan yang bisa membimbingmu, pasangan yang bisa menjadi penyejuk mata. Pernahkah kamu menangis dalam doa karena takut salah memilih jalan cinta? Itu adalah tanda bahwa hatimu ingin serius, bukan main-main. Dan Allah pasti mendengar doa itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia mendengar doa hambanya. Jadi kehadiranmu di sini adalah salah satu cara Allah menjawab doa-doamu. Sekarang aku ingin mengajakmu untuk ikut berinteraksi. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif. Biarkan angka itu menjadi simbol bahwa hatimu siap diarahkan menuju cinta yang benar. Cinta yang tidak mengikis iman, tapi justru memperkuat iman. Angka 77 ini bukan sekadar angka, tapi kita jadikan simbol doa bersama, agar Allah kuatkan hati kita, agar Allah pertemukan kita dengan pasangan yang mencintai kita karenanya. Jadi jangan malu, tulis angka 77 sekarang juga, dan rasakan energi positifnya. Sahabat, sebelum kita masuk ke tanda-tanda cinta karena Allah, mari kita renungkan dulu. Banyak orang salah kaprah dalam memahami cinta. Ada yang menganggap cinta itu cukup dengan kata-kata manis. Ada yang menganggap cinta itu sekadar pertemuan berdua, saling tertawa, saling bercerita. Ada yang menganggap cinta itu cukup dengan hadiah, dengan perhatian-perhatian kecil. Semua itu boleh ada, tapi bukan itu inti cinta sejati. Cinta sejati adalah ketika semua hal itu terhubung dengan Allah. Cinta sejati adalah ketika kasih sayangmu kepada pasangan justru semakin menambah kasih sayangmu kepada Allah. Nah,
Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Kita akan melihat tanda-tanda bahwa seseorang benar-benar serius mencintaimu karena Allah. Tanda yang tidak bisa dipalsukan dengan kata-kata, tanda yang akan membuatmu yakin, tanda yang akan menenangkan hatimu. Dan insya Allah tanda-tanda ini akan membantu kamu untuk tidak salah melangkah. Sahabat, kita akan mulai dari tanda pertama. Tanda ini menjadi pondasi dasar dari semua cinta yang benar. Tanpa tanda ini, cinta hanya akan menjadi permainan. Cinta hanya akan menjadi hawa nafsu. Tapi kalau tanda ini ada, insya Allah semua langkah cinta akan dipenuhi berkah. Tanda pertama adalah cinta yang mengajakmu semakin dekat kepada Allah. Coba bayangkan, seseorang yang mencintaimu benar-benar karena Allah, dia tidak akan tenang kalau melihatmu jauh dari sholat. Dia tidak akan diam kalau tahu kamu lalai dari ibadah. Justru dia akan selalu mengingatkan, dia akan selalu mengajak. Kalau kamu lupa sholat, dia akan mengingatkan dengan lembut. Kalau kamu sedang malas beribadah, dia akan menguatkan. Kalau kamu sedang goyah iman, dia akan menuntunmu. Ini bukan sekadar kata-kata. Cinta karena Allah tidak cukup hanya dengan ucapan sayang. Cinta karena Allah selalu diwujudkan dalam sikap nyata. Misalnya ketika kamu sedang sibuk dengan dunia, dia akan mengingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa zikir. Atau ketika kamu sedang lelah, dia akan bilang, ayo kita doa bareng, biar Allah kuatkan kita. Itu adalah bukti nyata cinta karena Allah. Nah sahabat, coba renungkan. Apakah orang yang ada di hatimu sekarang sudah melakukan itu? Apakah dia mengajakmu dekat kepada Allah? Atau justru menjauhkanmu? Kalau dia lebih sering mengajakmu menghabiskan waktu tanpa arah, hati-hati, itu tanda cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau dia selalu mengingatkanmu pada Allah, setelah menuntunmu ke jalan kebaikan, itu tanda cintanya tulus karena Allah. Sahabat, aku ingin kamu tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah punya pengalaman seperti ini? Pernahkah ada seseorang yang mengingatkanmu dengan cara yang indah, dengan cara yang lembut, agar kamu lebih dekat kepada Allah? Kalau pernah, ceritakan singkat di komentar, karena cerita kamu bisa menginspirasi orang lain. Dan kalau belum pernah, jangan khawatir. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik yang akan hadir di waktu yang tepat. Jangan lupa lagi, tulis angka 77 di komentar, biar energi positif kita semakin kuat. Karena semakin banyak yang menulis, semakin besar doa yang terkumpul. Semakin banyak doa, semakin besar harapan kita untuk dipertemukan dengan cinta sejati karena Allah. Dan sahabat, ingatlah, cinta yang benar-benar karena Allah itu tidak membuatmu cemas berlebihan, tidak membuatmu ragu berlebihan, tidak membuatmu gelisah berlebihan. Justru cinta itu membuatmu tenang, membuatmu semakin semangat beribadah, membuatmu semakin kuat menghadapi hidup, karena cinta itu menumbuhkan, bukan melemahkan. Baiklah sahabat, tanda pertama ini baru permulaan. Masih ada tanda-tanda lain yang akan kita bahas bersama. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yang lebih dalam, yang akan membuka matamu lebih jelas tentang bagaimana cinta karena Allah itu seharusnya. Sahabat Syiful Qalbi dan sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama memahami tanda pertama dari cinta yang benar-benar serius karena Allah, yaitu cinta yang selalu mengajakmu dekat kepada Allah. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan hati ini dengan melihat tanda yang kedua, tanda yang sangat penting dan seringkali menjadi ujian terbesar dalam sebuah hubungan. Tanda itu adalah cinta yang menjaga, bukan menggoda. Coba kita jujur sebentar. Banyak orang yang bilang cinta, tapi apa buktinya? Mereka bilang sayang, tapi tindakannya justru membuat kita jauh dari Allah. Mereka bilang serius, tapi perilakunya tidak menunjukkan keseriusan. Inilah masalah besar. Karena cinta sejati, cinta yang lahir karena Allah, bukanlah cinta yang hanya penuh janji manis, bukan cinta yang hanya sibuk dengan kata-kata romantis. Cinta karena Allah itu nyata, dan salah satu buktinya adalah dia selalu berusaha menjaga. Menjaga di sini maksudnya apa? Menjaga berarti tidak membawa kita pada dosa. Menjaga berarti tidak mengajak pada hal-hal yang melanggar syariat. Menjaga berarti tahu batasan, tahu adab, tahu bahwa sebelum halal, ada tembok besar bernama larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Orang yang serius mencintaimu karena Allah, dia tidak akan rela jika cintanya berubah menjadi dosa. Dia ingin cintanya tetap suci, tetap bersih, tetap mendapat ridha Allah. Bayangkan sahabat, ada dua orang yang saling mencintai. Yang satu benar-benar serius karena Allah,
Yang satunya hanya main-main karena hawa nafsu. Bedanya apa? Enang Paratmakare berkata matong, aku tidak mau kita melanggar batas karena aku ingin cintaku kepadamu diridai Allah. Sedangkan yang kedua berkata, santai saja, Allah Maha Pengampun, sekali-sekali tidak apa-apa. Sahabat, mari kita renungkan. Kalau ada seseorang yang selalu mengajakmu berdua-duaan di tempat sepi tanpa mahram, itu bukan menjaga. Kalau ada yang selalu mengirim pesan dengan kata-kata yang melampaui batas, itu bukan menjaga. Kalau ada yang selalu memintamu melakukan sesuatu yang membuat malu di hadapan Allah, itu bukan menjaga. Itu menggoda. Dan cinta yang menggoda bukanlah cinta karena Allah. Itu cinta karena nafsu. Cinta yang hanya akan membawa luka di kemudian hari. Lalu, bagaimana ciri orang yang menjaga? Pertama, dia paham adab pergaulan. Dia tahu mana batas halal, mana batas haram. Kalau memang belum waktunya bertemu, dia tidak akan memaksa. Kalau memang harus bertemu, dia akan memastikan ada alasan yang benar, ada adab yang dijaga, dan tidak melanggar syariat. Kedua, dia tidak akan mengumbar kata-kata romantis yang bisa menjerumuskan. Bukan berarti tidak boleh mengungkapkan rasa, tapi dia paham bahwa rasa harus dijaga, agar tetap suci sampai waktunya halal. Sahabat, cinta yang menjaga itu akan membuatmu merasa dihormati. Kamu tidak merasa dipermainkan. Kamu tidak merasa direndahkan. Justru kamu merasa berharga karena dia tidak mau mengambil hak yang belum halal baginya. Dia tidak mau menyentuhmu sebelum waktunya. Dia tidak mau melanggar batas demi rasa sesaat. Dia tahu bahwa kalau dia benar-benar mencintaimu karena Allah, dia harus berani menahan diri, berani menahan nafsu, berani menjaga sampai Allah sendiri yang menghalalkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai dengan cara dijaga. Rasanya berbeda sekali. Hati kita lebih tenang, lebih aman, lebih damai. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Justru ada rasa bangga, karena kita tahu hubungan ini suci, hubungan ini bernilai ibadah, hubungan ini Allah lihat dengan ridha. Sahabat, coba sekarang bayangkan lagi. Ada seseorang yang bilang cinta, tapi dia sabar menunggu. Dia tidak memaksamu untuk memberikan apa yang belum halal. Dia bahkan menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan. Dia tidak hanya menjaga dirinya, tapi juga menjaga dirimu. Itu cinta yang menjaga. Dan kalau kamu bertemu dengan cinta seperti ini, jagalah baik-baik, karena itu tanda Allah sedang mengirimkan kebaikan untukmu. Namun sebaliknya, kalau ada yang bilang cinta tapi justru menjadikanmu pelarian hawa nafsu, waspadalah. Jangan mudah terbuai dengan rayuan, jangan mudah tertipu dengan kata-kata manis. Ingatlah selalu, cinta sejati adalah cinta yang menjaga, bukan menggoda. Sahabat, mari kita buat interaksi lagi. Kalau kamu setuju bahwa cinta sejati harus menjaga, tulis angka 77 di komentar. Angka itu menjadi doa kita bersama, agar Allah selalu menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga cinta kita. Biar semakin banyak yang menulis angka 77, semakin besar energi positif yang terkumpul, semakin kuat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ada sebuah kisah sederhana yang sering kita dengar. Seorang pemuda yang mencintai seorang gadis, tapi dia tidak pernah berani mendekatinya secara berlebihan. Dia tidak pernah mengajak berdua-duaan, tidak pernah mengumbar kata-kata mesra, tidak pernah melanggar batas. Orang-orang menganggapnya kaku, dingin, tidak romantis. Tapi tahukah sahabat, justru itulah bentuk cinta yang paling tulus. Karena dia menjaga, dia tidak ingin ada dosa di antara mereka. Dan akhirnya, dengan izin Allah, keduanya dipertemukan dalam ikatan halal, penuh berkah, penuh kebahagiaan. Bandingkan dengan kisah lain. Ada pasangan yang setiap hari saling bertemu, saling bercanda, saling berpelukan tanpa ikatan halal. Mereka bilang itu cinta. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka lelah, akhirnya mereka terluka, akhirnya mereka menyesal. Karena cinta yang tidak dijaga, cinta yang hanya menggoda, akan habis bersama waktu. Sahabat, dari dua kisah itu kita bisa belajar bahwa cinta yang menjaga memang terasa berat di awal. Butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh pengorbanan. Tapi justru itulah bukti cinta sejati. Karena kalau kita sanggup menjaga sampai waktunya halal, maka Allah akan beri balasan yang jauh lebih indah. Ingatlah firman Allah, bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta yang menjaga, kita pun harus belajar menjaga. Jangan hanya menuntut orang lain untuk menjaga kita, tapi kita sendiri juga harus belajar menjaga diri. Menjaga pandangan, menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga hati.
Karena cinta sejati tidak bisa lahir dari hati yang kotor. Cinta sejati hanya bisa lahir dari hati yang bersih, hati yang benar-benar berharap kepada Allah. Sahabat, aku ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Kalau hari ini ada seseorang yang kamu cintai, tanyakan kepada dirimu, apakah dia menjaga atau justru menggoda? Apakah dia membuatmu lebih dekat kepada Allah, atau justru sering mengajakmu jauh dari Allah? Kalau jawabannya adalah menjaga, maka bersyukurlah, itu tanda cinta sejati. Tapi kalau jawabannya menggoda, maka berhati-hatilah. Jangan sampai cinta itu membawamu kepada dosa. Dan jangan lupa sahabat, tulis lagi angka 77 di komentar. Karena angka itu bukan sekadar interaksi, tapi simbol doa bersama. Doa agar kita diberi kekuatan menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga cinta. Sahabat, tanda kedua ini sangat penting untuk kita resapi, karena banyak orang yang salah langkah di sini. Banyak orang yang terjebak dalam cinta yang menggoda, bukan cinta yang menjaga. Padahal, cinta yang menggoda hanya akan meninggalkan luka, sedangkan cinta yang menjaga akan membawa berkah. Jadi, mulai hari ini mari kita sama-sama bertekad, kalau kita ingin dicintai dengan cara dijaga, maka kita pun harus belajar menjaga, karena Allah akan memberikan pasangan sesuai dengan kualitas diri kita. Cinta yang menjaga, bukan menggoda. Itulah tanda kedua dari cinta sejati karena Allah. Dan sahabat, tanda ini adalah jalan menuju tanda berikutnya, yaitu cinta yang mengarahkan kepada halal. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa yang dirahmati Allah, setelah kita belajar bersama tentang dua tanda pertama cinta karena Allah, kini saatnya kita melangkah ke tanda ketiga. Inilah tanda puncak, tanda besar, tanda yang tidak bisa dipalsukan dengan kata-kata manis atau janji palsu. Tanda ketiga ini adalah cinta yang jelas arahnya, cinta yang tidak menggantung, cinta yang mengantarkanmu menuju halal. Coba kita resapi sebentar, betapa banyak orang yang berpacaran bertahun-tahun, katanya saling cinta, katanya saling sayang, tapi ketika ditanya kapan menikah, jawabannya selalu sama. Nanti saja, belum siap, masih banyak hal yang harus dikejar. Mereka menunda dengan berbagai alasan. Padahal, kalau cinta itu benar karena Allah, maka langkah yang paling logis adalah berusaha menghalalkan, bukan menunda tanpa arah. Sahabat, orang yang benar-benar mencintaimu karena Allah, dia tidak akan tega membiarkanmu terjebak dalam hubungan abu-abu. Dia tahu bahwa hubungan tanpa ikatan halal itu rapuh, rawan dosa, rawan membuat hati terluka, maka kalau dia benar-benar serius, dia akan berani melangkah. Mungkin langkahnya tidak besar sekaligus, tapi selalu ada bukti bahwa dia ingin menuju halal. Cinta karena Allah tidak pernah menggantung. Cinta karena Allah tidak membuatmu bertanya-tanya, sebenarnya dia serius atau tidak. Justru cinta itu akan membuatmu yakin, karena arahnya jelas. Dia mungkin berkata, aku masih mempersiapkan diri, tapi izinkan aku menemui orang tuamu, izinkan aku melamar secara baik-baik, itu bukti keseriusan. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang hanya berkata, sabar ya, nanti juga halal sendiri, tanpa ada usaha, tanpa ada langkah nyata, maka itu tanda besar bahwa cintanya belum benar karena Allah. Karena cinta sejati selalu berani memperjuangkan dengan cara yang diridai Allah. Sahabat, cinta yang mengarahkan ke halal itu indah sekali. Dia tidak membuatmu resah, tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu gelisah. Justru dia menenangkan, karena kamu tahu ada kejelasan. Kamu tahu bahwa suatu saat hubungan ini akan berakhir di pelaminan, dalam ikatan yang diridai Allah. Mari kita ambil contoh. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Dia tahu perempuan itu baik, dia tahu perempuan itu taat, dia tidak berani main-main. Maka dengan apa yang dia lakukan? Dia langsung mendatangi keluarganya, dia langsung bicara jujur kepada orang tuanya, dia melamar dengan cara terhormat. Apakah langkah itu mudah? Tidak. Butuh keberanian, butuh kesiapan, butuh keseriusan. Tapi justru itulah tanda cinta karena Allah. Bandingkan dengan seorang laki-laki lain yang hanya bisa berkata manis, setiap hari mengirim pesan, setiap hari berkata rindu, setiap hari bilang sayang. Tapi ketika ditanya, kapan menikah? Dia hanya tersenyum dan berkata, belum siap. Tahun demi tahun berlalu, tidak ada langkah nyata. Apakah itu cinta sejati? Tentu tidak. Itu hanya permainan rasa. Sahabat, kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau hari ini ada seseorang di hidupmu yang hanya memberimu janji, tapi tidak ada bukti, maka berhati-hatilah. Jangan sampai waktumu habis untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti, karena cinta sejati selalu mengarah kepada halal. Di sini kita belajar satu hal penting.
Cinta sejati bukan hanya tentang rasa, bukan hanya tentang rindu, bukan hanya tentang perhatian. Cinta sejati adalah keberanian untuk melangkah menuju halal. Kalau dia mencintaimu karena Allah, dia tidak akan membiarkan cintanya terjebak dalam larangan. Dia akan segera mencari jalan agar cintanya diridai. Sahabat, mari kita buat interaksi lagi. Kalau kamu setuju bahwa cinta sejati harus jelas arahnya menuju halal, tulis angka 77 di komentar sekarang juga. Angka ini menjadi tanda bahwa hatimu siap diarahkan ke jalan yang benar. Angka ini adalah simbol doa kita bersama, agar Allah mudahkan langkah kita menuju halal, agar Allah jauhkan kita dari hubungan yang tidak jelas. Jangan remehkan interaksi ini. Setiap angka yang kamu tulis, niatkan sebagai doa. Niatkan sebagai energi positif yang kita kirim bersama-sama. Karena doa itu bisa datang dalam bentuk apapun, termasuk dalam tulisan sederhana. Dan Allah Maha Tahu isi hatimu. Sahabat, kita juga harus ingat bahwa cinta yang mengarahkan ke halal itu bukan berarti semua harus serba instan. Tidak semua orang langsung bisa menikah besok atau lusa. Ada yang butuh persiapan, ada yang butuh waktu. Tapi perbedaannya jelas. Orang yang serius akan menunjukkan kesungguhan, meskipun pelan, langkahnya nyata. Dia mungkin berkata, "Aku sedang mempersiapkan pekerjaan, aku sedang menabung, tapi aku ingin orang tuamu tahu bahwa aku serius." Itu jauh lebih baik daripada hanya berkata, "Tunggu saja," tanpa ada bukti apapun. Dan jangan salah sahabat, perempuan yang benar-benar mencintaimu karena Allah juga akan sama. Dia tidak akan memintamu untuk terus menunggu tanpa arah. Dia akan berusaha memahami, dia akan mendukungmu, dia akan membantumu, agar jalan menuju halal semakin dekat. Jadi, cinta yang mengarahkan ke halal itu bukan hanya tugas laki-laki, tapi juga perempuan. Keduanya sama-sama punya peran, sama-sama harus berani melangkah. Sahabat, cinta yang mengarahkan ke halal itu juga menjadi obat dari segala resah. Karena ketika halal sudah ada di depan mata, hati akan lebih tenang, langkah akan lebih ringan. Kamu tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Tidak perlu lagi merasa bersalah. Tidak perlu lagi takut dosa. Semua menjadi indah, karena Allah sudah meridai. Maka, kalau hari ini ada seseorang yang selalu mengajakmu ke arah halal, bersyukurlah. Itu tanda besar bahwa cintanya benar karena Allah. Dan kalau belum ada, jangan bersedih. Teruslah berdoa kepada Allah, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukanmu dengan pasangan terbaik. Sahabat, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tidak berani mengarahkanmu ke halal. Karena kalau dia benar-benar untukmu, dia akan memperjuangkanmu dengan cara yang diridai Allah. Tapi kalau dia hanya main-main, lebih baik lepaskan. Karena Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, kalau kita bertakwa dalam urusan cinta, kalau kita menjaga diri, menjaga hati, menjaga hubungan, insya Allah, Allah akan beri jalan terbaik. Sahabat, aku ingin bertanya kepadamu, kalau kamu diberi pilihan antara menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan, atau memilih seseorang yang berani datang ke orang tuamu meski sederhana, kamu pilih yang mana? Tulis jawabanmu di komentar. Karena jawabanmu akan menggambarkan seberapa besar kamu siap menerima cinta yang benar-benar serius karena Allah. Dan jangan lupa, tulis angka 77 lagi di komentar. Biar semakin banyak doa yang terkumpul, semakin besar energi positif yang menyebar. Sahabat, kita sudah belajar bersama 3 tanda cinta sejati karena Allah. Pertama, cinta yang mengajakmu dekat kepada Allah. Kedua, cinta yang menjaga, bukan menggoda. Dan ketiga, cinta yang mengarahkanmu ke halal. 3 tanda ini saling terkait, saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau ada 3 tanda ini, insya Allah cinta itu benar, cinta itu tulus, cinta itu suci. Bagian ini adalah penutup dari pembahasan tanda-tanda cinta sejati. Namun perjalanan kita belum selesai. Setelah ini kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang akan merangkum semua yang sudah kita pelajari. Kesimpulan yang akan meneguhkan hati kita. Kesimpulan yang akan membuat kita lebih yakin bahwa cinta karena Allah adalah satu-satunya cinta sejati. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan dari pembahasan yang panjang tentang tanda-tanda cinta yang benar-benar serius karena Allah. Terima kasih banyak, sungguh terima kasih sebesar-besarnya untuk kamu yang masih setia mendengarkan sampai detik ini. Itu tandanya,
Hatimu memang sedang butuh jawaban, sedang butuh pencerahan, atau bahkan Allah sedang menggerakkan langkahmu agar tidak salah dalam melangkah. Sahabat, pernahkah kamu merasa bingung? Apakah cinta yang kamu jalani ini benar-benar tulus? Atau hanya sekadar permainan perasaan? Apakah orang yang dekat denganmu itu benar-benar serius? Atau hanya sekadar lewat saja dalam hidupmu? Pertanyaan ini seringkali muncul, apalagi di zaman sekarang ketika banyak orang dengan mudah mengucapkan kata sayang, cinta, bahkan janji manis. Tapi pada kenyataannya, tidak semua yang manis itu benar-benar nyata. Dan tidak semua yang dekat itu benar-benar serius. Nah, disinilah pentingnya kita kembali merenung, kembali mengingat apa saja tanda yang tadi sudah kita bahas bersama. Biar kita tidak sekadar jatuh cinta, tapi juga bisa menempatkan cinta itu pada jalan yang benar, yaitu cinta karena Allah. Karena apa? Karena cinta yang tidak diletakkan di jalan Allah hanya akan berakhir pada kekecewaan, penyesalan, bahkan bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Sahabat, mari kita tarik benang merahnya. Dari awal, kita sudah sepakat bahwa tanda paling nyata dari cinta, karena Allah adalah ketika cinta itu mengajakmu semakin dekat kepadanya. Kalau ada seseorang yang serius, dia pasti ingin melihatmu semakin taat, semakin rajin ibadah, semakin terjaga. Dia akan menjadi pengingat, bukan penggoda. Dia akan menjaga hatimu, bukan merusaknya. Dan yang lebih penting, dia akan berani melangkah menuju halal, bukan hanya sekadar memberi janji-janji tanpa arah. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Orang yang ada di hatimu saat ini, apakah dia mengajakmu semakin dekat kepada Allah, atau justru membuatmu sering lalai, sering lupa, bahkan sering menunda ibadah? Kalau jawabannya adalah yang kedua, maka berhati-hatilah. Bisa jadi cintanya bukan karena Allah, tapi hanya karena dunia. Aku yakin, sebagian dari kalian pasti pernah berada dalam situasi ini. Ada orang yang begitu manis ketika berbicara, selalu bilang sayang, selalu memberi perhatian, tapi di balik itu semua dia justru menjauhkanmu dari Allah. Sahabat, cinta yang seperti itu bukanlah cinta yang sejati. Karena cinta sejati itu membuatmu lebih mulia di hadapan Allah, bukan sebaliknya. Bayangkan, jika seseorang benar-benar serius mencintaimu karena Allah, dia tidak akan pernah tega membuatmu terjerumus dalam dosa. Dia akan menahan dirinya. Sekalipun hatinya begitu ingin mendekat, dia sadar bahwa sebelum halal, segalanya adalah ujian. Dan justru dengan menahan itulah cinta menjadi semakin bernilai. Coba renungkan sahabat, apa artinya cinta yang hanya mengumbar nafsu? Apa artinya kebersamaan yang tidak membawa keberkahan? Mungkin terlihat manis di awal, tapi akhirnya akan meninggalkan luka. Sedangkan cinta karena Allah, meski awalnya penuh dengan penjagaan, penuh dengan kesabaran, pada akhirnya akan melahirkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan yang hakiki. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa, mari kita ingat kembali, ada 3 hal besar yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini. Pertama, cinta yang serius karena Allah akan selalu mengajakmu lebih dekat kepadanya. Kedua, cinta yang serius akan menjaga, bukan menggoda. Dan ketiga, cinta yang serius akan berani melangkah menuju halal. Inilah 3 inti besar yang bisa kita jadikan cermin. Sekarang mari kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya ada seseorang yang selalu mengingatkanmu untuk sholat tepat waktu, selalu menyuruhmu menjaga aurat, bahkan selalu mengingatkanmu agar tidak berlama-lama berduaan yang sia-sia. Awalnya mungkin terasa kaku, tapi percayalah, justru disitulah tanda bahwa cintanya tulus, karena dia lebih rela terlihat dingin daripada harus menyeretmu pada dosa. Atau mungkin ada seseorang yang rela menunda kesenangan hanya karena ingin menghalalkanmu dengan cara yang diridai Allah. Dia mungkin sibuk bekerja, sibuk menabung, sibuk mempersiapkan diri, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk masa depan kalian bersama. Bukankah itu indah? Bukankah itu tanda keseriusan yang nyata? Di sisi lain, kalau ada seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa bukti nyata, maka jangan sampai kamu terbuai. Janji bisa diucapkan siapa saja, tapi bukti hanya ditunjukkan oleh mereka yang benar-benar serius. Allah pun mengingatkan kita agar selalu berhati-hati terhadap kata-kata yang manis, namun kosong. Sahabat, cinta itu bukan hanya tentang perasaan. Cinta itu adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga hati, menjaga iman, menjaga langkah, sampai akhirnya berani mengambil keputusan besar, menikah. Kalau cinta hanya berhenti pada rasa, itu artinya cinta masih setengah matang. Tapi kalau cinta sudah berani diarahkan menuju halal, itu artinya cinta sudah benar-benar matang.
Sekarang aku ingin mengajak kamu untuk menuliskan satu hal sederhana di kolom komentar. Sebagai bentuk doa kita bersama. Tulis, aku ingin cinta yang serius karena Allah. Dengan begitu, kita sama-sama saling mendoakan. Sama-sama menyalurkan energi positif. Dan jangan lupa sahabat, mari kita ikuti CTA 77. Tulis angka 77 di komentar. Biar energi positif ini menyebar. Biar semangat kebaikan ini mengalir. Karena dengan saling menguatkan, insya Allah kita semua akan dipertemukan dengan cinta yang benar-benar karena Allah. Sahabat, mari kita bayangkan sejenak. Kalau kamu punya pasangan yang benar-benar serius karena Allah, hidupmu akan terasa ringan. Setiap masalah kalian hadapi bersama dengan doa. Setiap rintangan kalian lewati dengan sabar. Bahkan ketika ada perbedaan, kalian akan kembali berdiskusi dengan hati yang lapang, bukan dengan emosi. Bukankah itu yang kita semua impikan? Sebaliknya, kalau kamu punya pasangan yang hanya bermain-main, yang hanya mengedepankan nafsu, hidupmu akan terasa berat. Kamu akan sering gelisah, sering cemburu, sering merasa tidak cukup. Karena apa? Karena cintanya tidak berlandaskan pada Allah. Maka sahabat, jangan pernah salah pilih. Jangan biarkan hatimu tersiksa hanya karena tergoda oleh janji manis. Jadilah orang yang tegas memilih. Kalau serius, buktikan. Kalau hanya main-main, tinggalkan. Karena waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang tidak tahu arah. Aku tahu, mungkin di antara kalian ada yang sedang berjuang dalam hubungan yang penuh tanda tanya. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semua pada Allah. Kalau memang dia jodohmu, Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kalau bukan, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Percaya deh, tidak ada yang sia-sia kalau kita sudah menyerahkan hati ini pada Allah. Sahabat Shiful Qolbi dan sahabat Ashifa, pada akhirnya cinta yang serius, karena Allah itu tidak rumit. Cukup perhatikan tanda-tandanya, cukup lihat bagaimana dia bersikap. Jangan terbuai kata-kata, tapi lihatlah pada perbuatannya. Karena orang yang benar-benar serius tidak akan banyak bicara, tapi akan banyak membuktikan. Maka dari itu, mulai hari ini mari kita perbaiki standar kita dalam mencintai. Jangan hanya mencari yang ganteng atau cantik. Jangan hanya mencari yang kaya atau populer. Tapi carilah yang bisa membawamu lebih dekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang akan membuatmu bahagia bukanlah rupa atau harta, tapi keberkahan hidup yang lahir dari cinta karena Allah. Sebelum aku tutup, sekali lagi aku ingin mengajak kamu semua untuk menuliskan kalimat doa sederhana di kolom komentar. Tulis, Ya Allah, pertemukan aku dengan cinta yang serius karenamu. Semoga doa itu menjadi wasilah agar Allah segera menghadirkan orang terbaik dalam hidupmu. Dan jangan lupa, tulis juga angka 77 untuk menyalurkan energi positif kita bersama. Karena setiap doa, setiap energi baik, insya Allah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini, supaya semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin banyak yang paham bedanya cinta sejati dan cinta nafsu. Akhir kata, aku doakan semoga kamu semua diberi cinta yang tulus, cinta yang menjaga, cinta yang mengarahkanmu pada halal, dan cinta yang benar-benar karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.